Beberapa orang memerlukan asupan protein yang lebih banyak daripada kebanyakan manusia. Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang tipe orang yang butuh diet tinggi protein. Dalam video ini saya akan membagi 4 tipe orang yang butuh diet tinggi protein. Tren diet beberapa tahun belakangan ini tampaknya begitu mengagungkan protein. Namun apakah semua orang benar-benar perlu mengonsumsi protein dalam jumlah banyak? Jawabannya tidak. David Kals, MD, Direktur Yale University Prevention Research Center, mengatakan bahwa orang harus berhenti berkutat pada asupan makronutrien saja, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak, dan sebaiknya lebih fokus pada kombinasi makanan yang tepat. Faktanya, tubuh manusia sudah mendapatkan protein yang memadai dari asupan sehari-hari. Ini karena kebanyakan makanan, bahkan makanan yang teman-teman pikir tidak memiliki protein, mengandung sejumlah protein di dalamnya, sehingga pada orang dewasa yang sehat, kekurangan protein sebenarnya jarang terjadi. Anjuran asupan protein per hari antara 10 dan 35%. Hanya mengonsumsi 10% protein saja, sekitar 46 gram protein per hari untuk wanita, sebenarnya sudah cukup untuk mencegah kekurangan protein. Namun, Dr. Kals mengakui bahwa beberapa tipe orang yang memerlukan lebih banyak lagi protein dari kebanyakan manusia. Siapa saja? Simak video di bawah ini. Yang pertama, binaragawan. Para binaragawan identik dengan protein, mulai dari minuman whey protein hingga suplemen protein. Tapi sebenarnya apa alasan binaragawan membutuhkan banyak protein? Jika teman-teman setiap hari melakukan latihan beban, jaringan otot akan luruh sehingga harus diperbaiki dan dibangun kembali. Disinilah peran protein sebagai sumber asam amino esensial dalam membantu menyusun otot para binaragawan tersebut. Tanpa protein yang cukup, jangan harap otot-otot akan terbentuk. Ibaratnya teman-teman ingin membangun rumah tapi hanya mengandalkan batu bata tanpa besi yang mumpuni. Hasilnya pasti sia-sia karena konstruksi bangunan tidak akan terwujud. Yang kedua, orang yang berat badannya mulai naik. Sejumlah bukti ilmiah menunjukkan bahwa asupan tinggi protein tergantung jenis proteinnya dapat memberikan rasa kenyang dengan kalori yang sedikit. Itu karena protein membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna, sehingga membuat teman-teman kenyang lebih lama. Selain itu, protein berguna dalam menstabilkan gula darah yang kemudian dapat menurunkan keinginan untuk makan. Protein juga dapat meminimalkan kehilangan otot, asalkan dibarengi dengan aktivitas fisik yang cukup. Yang ketiga, orang yang sering mengonsumsi makanan manis berkarbohidrat. Teman-teman pecinta roti, pasta, dan kue manis? Jika iya, mungkin teman-teman salah satu orang yang memerlukan diet tinggi protein ini. Pasalnya, ketika teman-teman mengonsumsi asupan protein yang tinggi, teman-teman tidak akan terlalu tertarik untuk menyantap makanan bergula dan berkarbohidrat karena sudah kenyang. Jika teman-teman belum yakin dengan fakta tersebut, mungkin perlu mendengar fakta ini. Dalam sebuah uji coba acak yang disebut Optimal Macronutrient Intake Trial to Prevent Heart Disease, orang yang mengganti beberapa karbohidrat dengan protein sehat atau lemak sehat ternyata memiliki tekanan darah serta kolesterol LDL yang lebih rendah dibanding orang yang menjalani diet tinggi karbohidrat.
Yang keempat dan terakhir, orang parubaya, usia 50 tahun ke atas. Bagi Anda yang memasuki usia parubaya, diet tinggi protein dapat berguna untuk menangkal kehilangan otot, kondisi yang tak terhindarkan seiring bertambahnya usia. Menurut Dr. Kas, orang parubaya berisiko terkena sarkopenia, hilangnya massa otot secara bertahap. Dalam studi tahun 2015 yang dilakukan University of Arkansas, orang dewasa berusia 52 hingga 75 yang melipat gandakan asupan harian protein dari yang dianjurkan ditemukan lebih baik dalam membangun dan menjaga otot. Jika teman-teman termasuk ke dalam kelompok usia ini dan memiliki kolesterol tinggi atau faktor risiko kardiovaskular lainnya, sebaiknya tidak mengonsumsi ekstra protein dari hewani. Cobalah lebih fokus dengan sumber protein nabati seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan ikan. Setiap orang memiliki tubuh yang berbeda dengan kebutuhan nutrisi yang berbeda pula. Jadi ada aturan yang sama persis untuk semua orang. Jika teman-teman merasa termasuk ke dalam golongan orang yang memerlukan diet tinggi protein, dapat berdiskusi dengan dokter atau ahli gizi yang ahli dalam bidangnya agar tidak salah langkah. Ya, itu tadi video pembahasan saya tentang orang yang butuh diet tinggi protein. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila Anda suka dengan video ini, tekan tombol like, subscribe, dan komen di bawah ini. Terima kasih.